Di sela-sela jeda pertandingan round 3, tentu saja semua tim yang ada akan melakukan evaluasi besar-besaran mengingat 4 laga terakhir yang jadi krusial. Namun dari semua itu Indonesia memang udah menyiapkan rencana berjangka bagi kemajuan tim nasional. Nggak cuma dari senior, tapi yang tingkat U20 hingga U17 pun juga dipikir. Nah, yang bikin salut tentu saja keberanian Shin Tae-yong bersama PSSI untuk banyak percaya pada pemain muda. Maka dari itu, tak heran jika tim U20 yang akan berlaga di Piala Asia benar-benar disupport sedemikian rupa. Selain itu, tim Piala AFF pun juga diserahkan ke pemain U22 yang pada akhirnya jadi tim termuda di turnamen itu dengan rataan usia 20,4 tahun. Tentu saja apa yang dilakukan oleh Indonesia banyak mendapatkan pujian, tapi yang bikin geli adalah tingkah AFC yang gimana ya? Yap, setelah kemarin-kemarin organisasi ini kelihatan banget ingin menjatuhkan Indonesia, tapi mendadak sang presiden memuji perkembangan tim Garuda yang dinilai akan jadi contoh bagi negara-negara lain khususnya di Asia untuk mulai memikirkan prospek jangka panjang agar kedepannya sepak bola Asia bukan hanya tentang Jepang, Iran, Arab Saudi, Korea Selatan ataupun Australia. Jelas ini adalah sikap cari muka yang justru membuat kita makin geli maksimal. Sebab semua juga tahu kok realitanya gimana. Apalagi setelah AFC baru aja mendapatkan kecaman dari media-media di Belanda, Jerman, Inggris, dan Spanyol. Hal itu terkait kemenangan Akram Afif, penyerang timnas Qatar yang menyabet gelar pemain terbaik Asia 2024. Penambahan kuota Asia oleh FIFA di Piala Dunia 2026 mendatang jelas membuat banyak tim-tim di Asia sebisa mungkin akan memanfaatkan kesempatan itu sebaik mungkin. Termasuk Indonesia yang sampai detik ini masih mengupayakan menambah kekuatan dengan mendatangkan pemain-pemain keturunan dari Eropa. Pun begitu dengan negara-negara dari tim Teng yang dengan kekuatan fulusnya pastinya juga ingin menembus level Piala Dunia apapun caranya. Dan bukan rahasia lagi, kalau tim-tim dari Timur Tengah sangat condong mendapatkan keistimewaan dari AFC, terutama ya soal wasit-wasit yang sering banget nguntungin mereka. Ini bukan suzon ya, tapi faktanya memang begitu dan udah banyak kok yang merasa seperti itu, seperti para fans Jepang. Sebagaimana dikutip dari Nikkei Sport, kalau tim-tim asal Timur Tengah memang sering banget diuntungkan wasit ketika berlaga di pentas Asia. Akan tetapi, secara kualitas, mereka memang sebapuk itu. Terbukti ketika main di level Piala Dunia. Berapa tim sih dari tim Teng sejauh ini yang bisa lolos dari fase grup? Kebanyakan malah dari mereka lebih sering jadi juru kunci. Dan tim-tim yang sering lolos seenggaknya sampai 16 besar, ya Jepang, Australia, dan Korea Selatan. Bahkan Korea pun pernah sampai semifinal pada edisi 2002, walaupun banyak cerita miring yang mewarnai kala itu. Sesuatu yang membuktikan kalau kualitas pada akhirnya lah yang menentukan. Dan Indonesia memang sedang memperbaiki semuanya, terutama dengan mengisi kedalaman skuad dengan banyak pemain yang berlaga di luar negeri. Yap, berbicara soal kedalaman skuad, jelas yang diperhatikan PSSI nggak cuma timnas senior. Tapi gimana caranya agar timnas kelompok umur juga bisa menjadi tempat cikal bakal para pemain, bisa jadi tulang punggung tim senior di masa depan. Dan semua juga tahu timnas U20 Februari mendatang akan melakoni Piala Asia. Maka dari itu, sebisa mungkin PSSI akan lebih satset untuk memperkuat kedalaman tim yang dirasa emang masih kurang. Nah, kita tentu ingat dong, selembar kertas sakti yang berisi daftar 7 pemain naturalisasi. Setelah dilihat lebih seksama, ada 3 nama lagi selain Dion Marks dan Tim Gappens, di mana mereka adalah Mauro Zelstra, Delano Diego van der Heyden, dan Delano Arts. Jelas nama-nama ini diharapkan akan membuat timnas U20 jadi lebih kuat karena sebelumnya di tim tersebut udah ada nama-nama seperti Jens Raven, Walber Jardim, Donny Tri, Kadek Arel, hingga Kaviato Rizky. Yap, dengan begini secara otomatis kolam Shin Tae-yong dalam memilih pemain pun jadi lebih dalam. Karena bukan tak mungkin, jika mereka dinilai layak, ya bisa aja Coach Shin mencobanya, minimal ikut latihan dulu lah sama timnas senior. Toh di Piala AFF ini pun, timnas Indonesia akan tampil dengan pemain U22. Sesuatu yang membuktikan kalau inilah yang sebenarnya dibutuhkan Indonesia, yaitu regenerasi, yang memungkinkan kita untuk bersaing di level tertinggi dalam waktu yang konsisten.
Ya, berbicara soal proses, Indonesia sendiri sebenarnya memang sedang di fase berkembang. Kedatangan para pemain diaspora diharapkan mampu mengangkat performa tim ini jadi lebih baik. Dan secara umum, pelan-pelan tapi pasti, Indonesia levelnya meningkat kok, sampai disebut sebagai tim paling progresif di Asia. Meskipun masih banyak kekurangan. Tapi bagaimanapun, ini arahnya udah bener, sehingga tak sedikit pula yang memprediksi kalau dalam beberapa tahun ke depan, Indonesia akan menjadi kekuatan baru di Asia. Bahkan media seperti ESPN pun berani menyebut kalau sang raksasa itu telah terbangun dari tidur. Jelas dengan fakta semacam itu, Indonesia benar-benar dirasa akan jadi ancaman serius buat tim-tim besar Asia khususnya dari kawasan Timur Tengah. Nah, entah kesambet atau emang caper aja, tiba-tiba nih Presiden AFC, Salman bin Ibrahim Al Khalifa, memuji perkembangan tim Garuda. Yap, sebagaimana dikutip dari situs AFC, sang Presiden AFC mengatakan kalau Indonesia bisa menjadi contoh bagi negara lain di Asia soal gimana mengembangkan pemain muda. Terlebih, beliau juga memuji langkah cepat PSSI dalam mencari pemain keturunan yang dinilai punya potensi bagus untuk membawa Indonesia naik ke level selanjutnya. Hanya sedikit tempat di dunia yang mempunyai gairah yang begitu besar terhadap olahraga indah ini selain Indonesia. Kami yakin PSSI dan pemerintah Indonesia akan memberikan panggung yang sangat baik bagi para bintang sepak bola di masa depan untuk tampil bersinar. Ucap Syekh Salman bin Ibrahim Al Khalifa dikutip dari situs AFC. Jelek banget sih cari mukanya, Syekh. Adeh. Yap, apa yang dilakukan oleh Syekh Salman pada akhirnya justru membuat semua pihak geli. Terlebih AFC sendiri sebelum ini juga mendapatkan kecaman keras atas terpilihnya Akram Afif sebagai pemain terbaik Asia 2024. Yap, media-media di Belanda, Jerman, Inggris, dan Spanyol sampai nggak habis pikir dengan hal itu, bahkan sampai detik ini. Karena dilihat dari sisi kualitas atau apapun, penyerang 27 tahun tersebut masih kalah dibandingkan pemain-pemain seperti Song Heung-min, Kaoru Mitoma, Takefusa Kubo, Kim Min-jae, atau Ayase Ueda sekalipun. Tapi ya begitulah AFC, sukanya bikin emosi walaupun terkadang juga bikin geli. Namun ya udah sih, kita juga nggak peduli, karena yang terpenting sekarang gimana caranya agar timnas U17 bisa sukses di Piala Asia, timnas U20 bisa sukses di Piala Asia juga, lalu timnas U22 berkedok senior bisa sukses di Piala AFF, dan sudah pasti timnas senior bisa menyelesaikan 4 laga sisa di grup C dengan hasil positif. Di sisi lain, legenda timnas Malaysia, Safi Salim menilai kalau Indonesia ini benar-benar layak dijadikan contoh bagi tim lain khususnya mereka yang dari ASEAN terutama negaranya sendiri Malaysia. Pasalnya, ia yang tahu gimana keadaan sepak bola Indonesia yang pernah berada dalam titik terendah, kini bisa bangkit dan jadi tim dengan kekuatan yang terbilang menjanjikan di luar dari keberadaan pemain keturunan dari Eropa. Saya harus mengakui timnas Indonesia memainkan permainan yang sangat mengesankan. Mereka menunjukkan kualitas yang luar biasa di lapangan. Saya terkesan dengan kecepatan, keterampilan, dan kerjasama tim yang mereka tunjukkan. Kita harus melihat keluar karena kita sudah terlalu lama berada di dalam. Lihat bagaimana mereka berhasil melakukan perubahan yang luar biasa. Ucap mantan pemain Pelita Jaya itu dilansir dari Astro Arena. Yap, terlepas dari apapun, terserahlah AFC ini mau ngapain. Yang jelas Indonesia akan tetap terus maju dengan jalannya sendiri. Mau dikerjain kayak gimana lagi di kemudian hari, gas terus gak mundur, kan gitu. Tapi perlu diingat juga, kalau jangan main-main sama Indonesia. Lagian makin kesini, kayak makin kocak aja gitu AFC. Ditambah ya itu, makin gak beres. Tapi ya nggak kaget juga sih, karena memang dari dulu para petinggi-petinggi AFC aja udah punya rekam jejak yang kontroversial. Jadi ya kalau sehari aja ibaratnya nggak bikin kontroversi, tantrum kali mereka. Intinya kita berdoa aja, semoga Indonesia bisa terus maju, dan semoga saja proses penambahan pemain keturunan juga diberikan kelancaran. Dan yang pasti, moga-moga Pak Erik bisa membenahi sedikit demi sedikit problematika di sepak bola Indonesia secara menyeluruh. Oke, kita Garuda.
Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.